biar agak cerdasan dikit. Islam itu diterima sebagai sebuah kebenaran, bukan semata-mata kebenaran Islam. Bahkan Islam itu ditolak kebenarannya oleh orang-orang jahiliyah yang kita salahkan mereka dengan segala kesatannya. Ini kebenaran ini ditolak oleh mereka. Islam itu jangan dikatakan diterima, ditolak. Tapi kemudian Islam itu diterima sebagai sebuah kebenaran, itu karena apa? Faktor pembawa risalah Islam. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, al-haqqu birrijal. Kebenaran itu membutuhkan tokoh pembawa kebenaran. Jadi kebenaran itu membutuhkan integritas pembawa kebenaran. Maka kebenaran Islam itu diterima karena integritas Rasulullah SAW, maka diterima. Kita berbicara kebenaran kalau kita tidak punya integritas, itu tidak akan didengar oleh orang. Karena perilaku kita jauh dari apa yang kita ucapkan. Kalau bapak-bapak membangunkan anak bapak untuk sholat subuh, itu kalau bapak sudah pakai kain, pakai peci rapi, dengan tasbih di tangan membangun anak, itu namanya bapak punya integritas. Tapi kalau kita membangunkan anak kita untuk sholat subuh, kita masih kredok, masih pakai kolor dan kredok, itu gak pakai itu kita menyampaikan kebenaran sholat subuh, tapi kita tidak punya integritas untuk menyampaikan kebenarannya. Maka kata Imam Ali, al-haqqu birrijal. Kebenaran itu masih membutuhkan integritas pembawa kebenaran. Ta'arrafil haqqa ta'rif rijal. Kau kenali kebenaran ini, saya kau kenal siapa pembawa kebenarannya. Maka kita mengenal Islam, kita kenal siapa ternyata Rasulullah pembawa kebenarannya. Maka Islam itu diterima karena integritas Rasulullah. Barangkali sering nonton Indonesia Lahir Selatan, para pakar berbicara. Andai kata bapak hadir di situ, berbicara ungkapan tiga siddiq, amanah, badlik, fatonah. Berbicara di kesempatan tentunya mengangkat tema siddiq, amanah, badlik, dan fatonah. Barangkali orang tidak akan menengok kita. Ini orang bicara pakar, mengutip pakar-pakar luar negeri, profesor dokter, yang ngomong siddiq, amanah, badlik, dan fatonah. Itu omongan besok, omongan madrasah, omongan kampung. Enggak, itu justru bicara integritas. Karena ini satu sifat yang Allah wajibkan kepada para nabi dan rasul. Tapi kalau kita ngomong di forum itu bicara siddiq, amanah, badlik, dan fatonah, barangkali orang tidak akan menengok kita. Ini pasti anak madrasah ini. Ini pasti level pelajarannya masih rendah. Bicara siddiq itu justru turunnya luar biasa. Bicara siddiq, amanah, badlik, dan fatonah. Yang dibutuhkan kita sekarang ini sebetulnya bukan pembicaraan yang benar, integritas penyampaian kebenaran itu. Maka diterimanya Islam sebagai sebuah kebenaran karena sosok Rasulullah antal amin. Kalau bapak masuk ke Masjidil Haram, lihat itu Hajar Aswad di dinding Ka'bah, baca sejarahnya bagaimana sampai Hajar Aswad itu ada di dinding Ka'bah. Kalau bukan karena Rasul itu pertumpahan darahnya, karena masing-masing kabilah itu merasa punya kehormatan untuk meletakkan ini. Sudah angkat pedang semuanya. Tapi mereka, kenapa kita tidak ajukan saja kepada Muhammad yang kita namakan antal amin. Maka ada wirid kita, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Maka bicara siddiq, amanah, badlik, dan fatonah terasa desok. Padahal ini luar biasa, ini integritas, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, di siddiq, amanah, badlik, dan fatonah. Maka ada ditulis tuh spiritual crisis. Kita tidak pernah mengenal tuh krisis ekonomi, yang ada krisis moral. Maka kita di umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan karena apa? Pesannya, pesan morality, ya, the crisis of spiritual, krisis spiritual of modern world. Masyarakat modern itu sebetulnya tidak miskin, kaya. Yang miskin itu moralnya, akhlaknya. Maka pesan agama adalah pesan moral. Itu bicara moral, itu bicara pesan manusia modern. Kita mengukur seseorang itu apanya? Akhlaknya. Maka jangan puji orang kecuali kita tahu akhlaknya karimah. Saya akan angkat sebuah nama. Orang ini adalah
seorang rahib Yahudi dan dia hafal Taurat dan dia sudah mendengar nama Nabi Muhammad disebut-sebut dengan segala kemuliaan akhlaknya, tapi orang ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Orang namanya itu Abdullah bin Salam. Namanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi Madinah dan dia rahib. Saya dulu Pak kuliah di Fakultas Hukum Islam, dapat mata kuliah kriminologi. Saya belajar 2 semester. Saya sering mengaitkan, subhanallah, ketika saya belajar kriminologi dengan saya kaitkan sosok Rasulullah luar biasa. Apa kaitannya kriminologi dengan Rasulullah? Dalam kriminologi itu ada madhab-madhab juga, ada aliran-aliran pemikiran juga. Salah satunya ada madhab tipologik. Ini jarang Maulid Nabi bicara gini, saya sampaikan saja. Dalam kriminologi itu ada madhab, ada aliran-aliran pemikiran juga. Salah satunya madhab tipologik. Tokohnya namanya Lombroso. Menurut pakarnya ini, bahwa orang jahat itu bisa dilihat pada anatomi wajahnya. Maka kalau Bapak beli buku kriminologi pasti akan ada tuh lembaran halaman-halaman, di sana digambarkan wajah-wajah, anatomi wajah seorang penjahat. Ini bukan teori yang dibuat-buat, ini berasal dari penelitian Lombroso pada penjara-penjara di Amerika, Jerman, Prancis, Belanda. Diteliti pada setiap sel itu jumlahnya berapa orang, dilihat wajahnya, hampir 80% itu wajah penjahat itu sama. Salah satunya ada bentuk persegi pada rahangnya, dibentuk persegi. Bapak nggak usah nengok samping nih. Kayaknya lagi omong seru loh gitu. Itu kalau kita beli buku kriminologi, saya kaitkan dengan sosok Rasulullah. Jadi bentuknya persegi, hidungnya besar. Ya, dilihat itu. Akhirnya disimpulkanlah bahwa orang jahat itu umumnya begini anatomi wajahnya. Simpulkan. Lah Abdullah bin Salam ini belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Maka orang-orang bijak mengatakan al-insanu masturun, bahwa manusia itu masih menjadi misteri bil khalqi, dengan sosoknya. Kalau kita mengandalkan sosok ini masih misteri kan? Kita tidak kenal siapa kita mas. Al-insanu masturun bil khalqi, orang itu masih mastur, masih misteri kalau cuma melihat sosoknya. Kapan dikenal? Kita kenal dia ma'rufun bil khuluqi, kita baru kenal orang itu ketika kita lihat perangainya. Itu teori dulu. Sekarang itu nggak berlaku lagi, meskipun kawan-kawan polisi itu masih rujukan juga teori Lombroso ini. Orang sekarang, orang jahatnya tidak seperti dikatakan dalam buku kriminologi. Kalau dulu bayangan orang jahat yang namanya maling serem nggak? Serem, nggak ada yang ganteng. Tapi maling sekarang ganteng nggak? Maling sekarang ganteng. Bajunya nggak hitam, bajunya bersih putih. Makanya ada istilah white collar criminal. Nah itu white collar criminal, kejahatan kerah putih. Itu teori kriminologi udah tidak berlaku lagi kalau lihat itu white collar criminal. Kalau penjahat itu bajunya hitam, serem, mukanya serem. Kalau sekarang mukanya ganteng. Bahkan kos kakinya saja bisa jadi 3.500.000. Makanya karena kos kakinya mahal, nyolongnya 3 jutaan, miliaran. Kalau dulu kan sendalnya murah, 500, nyolongnya paling 100.000, 200.000. Kalau sekarang cincinnya sih zamrud, bahkan jam tangannya 3 miliar. Kalau jam tangan harganya 3 miliar, itu batu baterainya Pak 750.000. Itu kita. Kalau jam tangan 3 miliar, itu baterainya harganya 750.000. Itu saya tahu dari mana? Karena saya suka beli baterai, bukan jam tangan saya miliaran, bukan. Sekelas gas saja, sekelas jam merek gas, itu baterainya 150.000. Alinya saja ini bisa 300.000. Bagaimana kalau jam tangan itu harganya 3 miliar? Makanya kalau jam tangannya 3 miliar, nyolongnya pasti lebih daripada 3 miliar. Jadi ternyata teori itu tidak lagi berlaku. Melihat orang jahat itu dari segi wajahnya menyeramkan, segala macam. Kalau orang nyolong sekarang itu tidak perlu keluar rumah, cukup dari dalam ruangan cybercrime. Itu nyolongnya lewat cybercrime, itu bisa jadi triliunan dicuri lewat
komputernya. Bayangkan. Nah, Rasulullah itu tidak berlaku pada ungkapan tadi al-insan masturun bil khalqi, bahwa manusia itu misteri pada sosoknya, ma'rufun ketahuan siapa dia, bil khuluqi dengan perangainya. Ini manusia kita semuanya misteri kalau mengandalkan sosoknya dia. Ini lihat bapak-bapak saya. Yang tahu bapak-bapak kan istri bapak di rumah. Ya. Kalau lihat sosok-sosok ini masih misteri, kita nggak tahu siapa bapak, nggak kenal siapa saya nggak kenal siapa, masih misteri. Baru ketahuan siapa kita ketika terlihat perangainya, ma'rufun bil khuluqi, baru ketahuan dengan khuluq perangai. Jadi dengan sosoknya, maka jangan tertipu dengan orang yang sosoknya santun, cakep, wangi, dan ternyata itu lebih jahat dari orang yang kita katakan jahat. Itu pada diri kita. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu sosoknya pun sudah ma'ruf, ketahuan kalau Rasulullah itu sosoknya sempurna, akhlaknya pun sempurna. Dan ini dibuktikan oleh Abdullah bin Salam, Yahudi Madinah, dan dia seorang rahib. Ketika datang kemarin, yang diciptakan dalam Taurat dengan segala kesempurnaannya. Ini dibuktikan mana orang ini. Maka dia ikut berdesak-desakan sampai dia dekat kepada Rasul. Maka ketika dia lihat wajah Rasulullah, ketika melihat wajahnya Rasulullah yang tola'al badru alaina purnama, betul-betul kata beliau, inna hadzal wajha laysa biwajhin kadzabin. Sesungguhnya wajah Muhammad ini tidak mencerminkan wajah seorang pendusta. Dari wajahnya saja sudah disimpulkan bahwa Rasulullah itu bukan seorang pendusta. Kalau kita mohon maaf, wajahnya kelihatan lugu tapi bohongnya sering banget. Ada wajahnya wajah lugu gitu, tapi bohongnya enggak. Karena kita sekarang nih mengukur seseorang itu dengan akhlaknya, bukan dengan performanya. Maka inna hadzal wajha laysa biwajhin kadzabin. Sungguh wajah Muhammad ini benar yang diceritakan dalam Taurat dengan segala kemuliaan dan kesempurnaannya. Itu belum melihat perilakunya, baru melihat sosok performa Rasulullah. Inna hadzal wajha, sesungguhnya ini wajah, laisa biwajhin kadzabin, bukanlah wajah seorang pendusta. Ini ceramah tidak ada tendensius lah, ya, ada tendensius. Saya bicara soal orang bicara polusi moral saja. Yang pantas bicara polusi moral itu cuma Rasulullah saja, karena sudah terkagum-kagum Abdullah bin Salam. Karena apa? Taurat menceritakan itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Ada disebutkan dalam Taurat dan Injil siapa Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Sudah disebut dalam Taurat, betul terbukti. Maka inna hadzal wajh, sungguh wajah Muhammad ini laisa biwajhin kadzabin, bukanlah wajah seorang pendusta. Jadi wajahnya saja sudah menunjukkan apa yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah terkesan benar bahwa terjadi tentang Rasulullah. Itu belum mendengar ucapannya, baru lihat sosoknya saya sudah menyimpulkan. Kadang-kadang kita juga suka sebelum menyimpulkan. Beberapa saya belum tadi itu, itu muka maling itu, suka muka maling ini. Karena apa ya, kriminologi bicara. Tapi dalam agama sebenarnya kita tidak boleh menentukan seorang kecuali kita mengukur akhlaknya. Memang masih misteri. Siapa kita nggak ada yang tahu, kecuali istri kita yang tahu kan. Bapak nggak tahu saya, makanya ucapan saya bukan jadi ukuran untuk mengukur siapa saya. Lihat perilaku keseharian. Jadi orang itu diukur bagaimana perilaku kesehariannya. Nah, Abdullah bin Salam itu masih menunggu apa yang diucapkan oleh Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Maka kata Abdullah bin awwalu ma sami'tu min Muhammadin, yang pertama kali yang aku dengar dari Muhammad ucapannya setelah aku terkesan lihat wajahnya, bukan seorang wajah pendusta. Ini hadis yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam di Madinah. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, semuanya dipanggil, wahai sekalian manusia. Yahudi dipanggil, Nasrani dipanggil, Majusi dipanggil, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia di Madinah nih. Diajak semuanya. Meskipun yang menyambut itu orang-orang Ansar Madinah. Tapi karena ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya. Aqsus salam, tebarkan oleh kalian kedamaian. Masalah yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam dari ucapan Rasul, ucapan yang indah. Aqsus salam, tebarkan oleh kalian kedamaian, mengajak kedamaian. Itu yang terkesan, ya Allah, saya terkesan lihat wajahnya dan lebih terkesan lagi dengan ucapan yang pertama kali. Awwalu ma sami'tu min Muhammadin, yang pertama kali aku dengar dari Muhammad kalimat aqsus salam, tebarkan oleh kalian kedamaian. Semuanya ayo damai, Yahudi, Nasrani, Majusi damai dengan Ansar. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Indah lagi Muhammad mengajak untuk menebarkan kedamaian dan menyambungkan tali silaturahim meskipun beda keyakinan. Wasilul arham, wa at'imut ta'am, beri kalian oleh kalian makan, kasih makan. Indah lagi itu sesudah tebarkan kedamaian, sambungkan tali silaturahim, kasih makan. Bayangkan ajakan moral ini semua. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia sedang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Semakin terkesan Abdullah bin Salam dengan ucapan Rasulullah yang pertama kali ini. Benar, Allah berucap. Masih dibuktikan juga. Jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya selalu dilihat oleh orang-orang. Benar tak Muhammad ucapannya dengan perbuatannya? Maka ada ucapan antal amin, antal amin, antal amin. Abu Jahal itu sebetulnya yang ditolak bukan sosok Rasulullahnya. Inna la nukadzibuka ya Muhammad. Kami tidak dustakan engkau hai Muhammad. Sosokmu kami akui di tengah masyarakat ini berbesar. Inna la nukadzibuka ya Muhammad, walakin nukadzibu ma ji'ta bi. Yang kami tolak apa yang kau bawa, ajaranmu itu yang kami tolak. Kalau sosokmu kami terima, marhaban, welcome. Jadi kemuliaan Rasulullah itu diterima, yang ditolak itu ajarannya. Tapi kemudian ajarannya diterima karena sosok figur integritas Rasulullah. Kenapa sekarang ini kita tidak lagi mau mendengar janji-janji saja, tidak ada terbuktinya? Kenapa? Inilah integritas. Maka siddiq, amanah, tabligh dan fatonah itu bukan omongan lesu, itu omongan yang sangat brilian, karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Musa diterima oleh Bani Israel. Nabi Musa diterima oleh Bani Israel karena siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Nabi Isa diterima oleh Bani Israel karena siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Itu kalau sudah yang empat ini nggak ada, nggak bakal diterima. Orang pandai berucap tapi tidak arif berbuat. Maka Rasulullah berucap dan berbuat. Sepanjang hidupnya diteliti betul. Saya cuma angkat 3 episode saja dari sejarah mulianya Rasulullah yang tidak habis kita bahas pada malam hari ini. Pertama tadi, hijrah ke Madinah.
Yang kedua, kemuliaan nampak lagi ketika beliau ke Taif. Ya, kalau ke Madinah enak tuh disambut, kalau ke Taif disambit tak? Kalau ke Madinah tuh disambut, kalau ke Taif ya baik. Ya padahal yang datang ke Taif ini bukan manusia sembarangan, yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmat buat kita saja, seluruh alam semesta merasakan rahmat. Yang datang ini wa innaka la'ala khuluqin adzim, kecuali yang datang barangkali dia orang jahat wajar dilempari. Ini yang datang ke Taif ini yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi sebenarnya tidak pantas ada perlakuan dilempari. Sampai Rasulullah itu patah gigi beliau dan berdarah gigi beliau. Kenapa? Banyak batu yang menghantam beliau. Itu dalam riwayat kita bahwa ketika sedang dilempari itu malaikat Jibril hadir menawarkan kepada Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah itu, malaikat Jibril ikut merasa sedih melihat rahmatan lil alamin diperlakukan. Sampai malaikat hadir, malaikat Jibril menawarkan. Kan ketika dilempari Nabi tidak membalas, sedikit pun tidak ada satu batu yang diambil untuk membalas. Bayangkan kezaliman orang dibalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kalau Nabi membalas, orang-orang Yahudi senang sekali. Oh, Muhammad mendendam dia. Oh, Muhammad membalas. Tapi Nabi tidak membalas dengan lemparan batu. Nabi membalas dengan bahasa doa. Jadi sebetulnya kalau ada orang mencaci kita, doain ya. Jangan doain dia mampus, jangan. Ya Allah panjangkan umurnya, kasih dia hidayah. Itu didoakan Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah ke kaumku, mereka tidak mengetahui. Dilakukan batu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau sudah gambarkan dalam kitab Pak, itu tangan kiri beliau menutup kepala, tangan kanan beliau mengangkat berdoa. Barangkali kita nggak sempat berdoa, barangkali dua tangan kita pakai untuk menutup kepala kita. Bahkan sambil menutup kita supaya itu orang, ya, biar dia bilang mampus sebenarnya. Rasulullah satu ini nutup, satu ini. Ini sendiri ada pesan kata ulama. Ada pesan kenapa harus menutup. Pada diri Rasulullah terjadi. Jadi kalau ada bahaya, cari selamat untuk diri. Bukan disambitnya dulu, sambitnya nggak boleh. Rasulullah harus melindungi diri beliau, ini satu tangan. Tapi juga tidak kemudian tidak membela agama. Tetap dalam keadaan seperti membela agama. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, mereka tidak tahu. Tu wa man arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini moral. Maka integritas moral itu krisisnya bukan ekonomi, bukan politik, tapi pelaku ekonomi dan pelaku politik itu dibuktikan oleh Rasul. Maka ketika ada tawaran dari malaikat Jibril, ya Muhammad, hal turidu an uhlika haula'il qaum. Hai Muhammad, apakah kau mau aku binasakan itu kaum? Kalau bapak-bapak mendapatkan tawaran itu diterima enggak kira-kira? Diterima enggak? Oh, monggo pinara. Mampir silakan. Jubibanya nolongin siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan manusia. Yang menolong malaikat Jibril, Nabi Muhammad lah. Jangan. Bahkan mau ditawarkan lau syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau kau mau aku lemparkan dua gunung itu kepada orang-orang lain. Lah, jangan. Ditawari di tengah tertindas terzalimi, ada yang nawarin. Yang nawarin bukan manusia, yang nawarin siapa? Malaikat Jibril. Itu komandannya malaikat. Bayangkan yang menolongnya komandan malaikat. Lah, tidak. Bal arju, akan tetapi aku berharap ayyuhrijallah, Allah keluarkan nanti min aslabihim, dari anak keturunan mereka, man ya'budullaha, yang akan menyembah Allah wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan dihancurkan orang tuanya. Gak apa-apa orang tuanya zalim. Saya bermohon Allah keluarkan anak keturunannya nanti man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an, yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan Allah. Itu jawaban. Kalau orang tuanya dihancurkan, itu tidak ada generasi muda dari Tauhid yang beriman, karena orang tuanya sudah dihancurkan semuanya. Rasulullah
Barangkali orang juga bilang engkongnya nggak apa-apa dan engkongnya beleguk nih. Ada engkongnya beleguk, anaknya jadi ustaz. Barangkali anaknya juga beleguk juga, cucunya nggak juga, cicitnya. Anak, orang tua, anak, cucu, dibawa judul apa? Cicit, dibawa cicit? Cecurut. Ternyata di cicitnya ada yang jadi ulama. Jadi bisa jadi kata Nabi jangan dihancurkan. Bal arju ayyukhrijallah min asbabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan dihancurkan. Saya berharap nanti anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kaum Allah itu orang qaid ada generasi yang beriman. Coba kalau dihancurkan orang tuanya tidak ada generasi qaid yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu sosok Rasulullah diperlihatkan betul oleh Allah. Maka diterimanya Islam sebagai sebuah kebenaran karena integritas membawa risalahnya. Sudah episode yang ketiga ketika Fathu Mekah. Rasulullah lahir di mana? Di Mekah kan, panah kelahiran. Ya, dari klaim mulia terusir dari tanah kelahiran, hijrah ke Madinah, jaya di Madinah. Fa inna ma'al usri yusra, hebat di Madinah. Datang lagi ke Mekah, Fathu Mekah, ingin membebaskan tanah kelahiran, pulang kampung dan sudah jadi orang hebat. Didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar yang gagah perkasa, Khalid bin Walid jenderalnya, Ali bin Abi Thalib yang kuatnya, Utsman bin Affan yang sangat arifnya. Sudah didampingi oleh orang-orang hebat. Datang ke kota kelahiran untuk membebaskan tanah kelahirannya dan sudah jadi orang hebat. Ini tidak ditunjukkan oleh Rasulullah kepada lawan-lawan politiknya. Orang yang pernah mengusir Rasulullah maunya terbayang pada mereka balas dendam Rasulullah. Tapi tidak ada tebas habis. Kalau rejim baru biasanya menebas habis lawan politik. Rasulullah datang ke Mekah itu tidak menebas habis rejim sebelumnya yang pernah menganiaya beliau. Orang-orang Mekah ketika kedatangan Rasulullah menggigil, ketakutan karena terbayangkan balas dendam. Ini ditunjukkan oleh Rasul, integritas yang luar biasa. Kalau barangkali kita pasti kita akan menebas lawan-lawan politik kita ketika kita sudah berkuasa. Ini bukan menjadi musuh saya. Minimal mutasi lah atau nggak dikasih jabatan. Andamin. Rasulullah enggak, orang-orang yang itu ketika sedang takut dihibur sama Nabi. Hawwin 'alaika, tenang, jangan takut, bayangkan, padahal enak benar tuh, sudah hebat dan didampingi oleh orang. Umar bin Khattab tuh kalau bapak bayangkan sosoknya, bayangkan sosok Umar bin Khattab, sosoknya. Setelah saya ceritakan bagaimana beliau, Rasulullah sampai bersumpah kepada Allah, menilai Umar bin Khattab, wallahi ya ibn Khattab, ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan illa wa salaka fajjan ghaira fajjika. Demi Allah wahai ibn Khattab, setan tidak pernah akan mau ketemu dengan dirimu. Andai kata dia ketemu dengan dirimu di jalanan, aprogan, papagan, kruis, dia pasti akan mengambil jalan yang lain karena saking takutnya. Jadi kalau setan ketemu Umar tuh, kabur semuanya. Saking takutnya, hebatnya Umar tuh, setan aja takut. Jadi kalau ada setan lagi pada main gaplek di kantor RW, tuh kabur semuanya tuh. Sampai kantor RW-nya rubuh saking takutnya. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau ada lagi begitu kabur semuanya. Kalau Umar, makanya sahabat berani sholat berjamaah di Masjidil Haram setelah ikrar syahadatnya Umar. Umar syahadat lalu pada kalau ada yang membackup dan yang membackup bukan hanya manusia yang takut, yang takut setan sampai setan takut. Ya, jadi kalau Umar lewat tuh setan pada kabur semuanya. Kalau Umar kita kan enggak. Udah dikumpul di pos ronda 3 orang udah pegang gaplek, Umar lewat. Umar mau mana lu? Mau ngajar. Sini mah kurang 1 nih. Sini mah kurang 1 nih. Mau diajak main apa? Itu Umar kita. Kalau Umar bin Khattab malah yang main gaplek pada kabur. Terus saking hebat. Gimana kurang hebat? Orang-orang takut semuanya. Semekah itu. Tapi Rasulullah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
hawwin 'alaika hawwin, tenang. Langsung. Udah pada gigil, udah kebayang dipaskan. Inilah integritas. Hebat, tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan ketika ada orang namanya Ikrimah ini putranya Abu Jahal masuk Islam. Maka ada hadis Ikrimah tadi itu Ikrimahnya putranya Abu Jahal, tapi ini masuk Islam. Maka ketika Ikrimah datang ke Mekah, terdengar Rasulullah, Ikrimah sudah atakum Ikrimatun muhajiran mu'minan. Sahabat, Ikrimah itu sudah datang mau ke Mekah, mau berhijrah dan mau menjadi orang beriman. Apa pesan Nabi? Ikrimah itu sudah mau datang. Malah tasubbu atau ya, kalau dia hadir jangan kalian caci maki bapaknya. Ikrimah anaknya siapa? Abu Jahal. Jangan kau caci maki ayahnya ya. Fa inna sabbal mayyiti yudil hayya. Kalau kau caci ayahnya, dia akan menyakiti dia yang hidup. Ikrimah. Itu dipesan sama Nabi. Bisa jadi sahabat itu kalau muncul Ikrimah pasti dia maki-maki. Dia bilang ini bapaknya yang gerok dulu nih. Nabi pesan wala tasubbu abahu, jangan kalian caci maki ayahnya. Bayangkan. Jadi bicara revolusi moral ini sosoknya Rasulullah. Bayangkan sampai dipesankan jangan kalian caci maki ayahnya. Kalau caci maki ayahnya, nanti akan menyakiti yang hidup. Kalian caci Abu Jahal, menyakiti Ikrimah. Ya bapak gue udah mati masih dikatain aja. Gue udah datang mau masuk Islam nih. Kalau gak dipesan begitu, sahabat barangkali ada dendam untuk mencaci maki Abu Jahal yang pernah menjadi musuh utamanya Rasulullah. Akhirnya dia ikrar syahadat. Ini sosok episode sejarah yang mesti dibaca oleh kita. Bahwa Islam itu diterima sebagai sebuah kebenaran bukan karena semata-mata kebenaran Islamnya, tapi karena integritas membawa kebenaran. Maka kebenaran itu bukan hanya kan siapa yang menyampaikan kebenaran. Kalau ternyata yang menyampaikan kepada orang benar itu, kita akan respect kepada orang itu. Dia tidak hanya pandai berbicara, tapi juga dia buktikan berbicara dengan perbuatan. Maka diterimalah Islam yang tadinya ditolak bukan semata-mata kebenaran Islamnya, tapi karena integritas Rasul. Maka la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Itu 3 episode hijrah ke Madinah, ke Taif, dan datang ke Mekah, diperlihatkan betul. Maka krisis kita sekarang ini bukan krisis ekonomi, tapi perilaku ekonomi. Maka kalau 2 orang berkongsi, kata Nabi ini, 2 orang berkongsi, ini punya modal, ini yang akan menjalankan usaha. Kata Nabi, kata Allah, ana salisus syarikaini, aku ini adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu. Jadi kalau bapak berkongsi, itu Allah menjadi pihak ketiganya. Ada Allah di tengah-tengah situ. Fa in shadaqa wa bayyana, jikalau keduanya jujur, yang punya modal jujur, yang menjalankan modalnya jujur, ya. Fa in shadaqa wa bayyana, dan menjelaskan, bang ini untungnya segini, bang ini ruginya segini, burika lahum, diberkahi bagi keduanya. Kenapa kongsi dagang itu seringkali berantakan, bahkan berantem? Karena salah satunya tidak jujur. Jadi sebenarnya bukan kongsinya, pelaku kongsinya. Orang-orang itu tidak jujur. Jadi bukan krisis ekonominya, ini krisis pelaku-pelaku ekonominya. Monopoli itu krisisnya krisis moral. Kalau ada monopoli, sebaliknya. Sekarang saya mau nanya, ada nggak orang yang makan tiang listrik? Ada nggak yang makan tiang listrik? Yang makan kabel listrik ada? Yang minum bensin ada? Makan aspal ada? Iya, itu krisis apa itu? Krisis moral itu. Krisis moral. Maka Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dagangnya Nabi betul-betul dilihat luar biasa. Dagangnya Nabi. Itu pesan akhlak ini pesannya. Maka nanti timbangan kita di akhirat itu bukan timbangan sholatnya, bukan timbangan puasa zakatnya. Kata Nabi, yang memberatkan timbangan kita ma asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan amal kita nanti di yaumil kiamat daripada timbangan min khuluqin hasanin, timbangan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akan memberatkan timbangan kita. Bukan sholat kita barangkali justru tidak banyak pahalanya. Karena apa? Kurang khusyuknya kita. Tapi akhlak
Maka pesannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi cari orang pintar itu banyak. Cari orang yang pintar yang jujur tuh. Kalau ingin memintarkan orang dalam sekolahkan yang tinggi pintar. Tapi kalau jurusan kejujuran itu tidak ada. Kalau waktu kedokteran ada kan dokter umum, dokter spesialis. Kalau sekarang kan krisisnya bukan hanya COVID. Orang tidak COVID diponis COVID supaya bisa jadi duit. Ini krisisnya krisis moral. Orang sudah susah ditekan lagi jadi susah karena biayanya hampir 3 juta. Saya punya seorang kawan di BPK minta juga untuk mengaudit kasus yang sebenarnya gimana. Orang sudah kena COVID, tidak kena COVID, diponis COVID kan ada biaya, ada kucuran dana, dan itu besar sampai triliunan. Ini krisisnya krisis moral, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik. Jadi tidak pernah ada krisis politik. Itu krisis politik adalah karena ketidakjujuran para politikus itu. Ya sudah, kita sudah diajari. Kalau 1 tambah 1 itu logikanya di ilmu matematik berapa? 1 tambah 1 2, betul. Ada nggak yang 1 tambah 1 hasilnya 11? 2 tambah 2 berapa? 4. Ada nggak yang 2 tambah 2 hasilnya 22? Ada. Ini bicara nih pinter apa moral ini? Pinter apa moral? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa nggak 1 tambah 1 sama dengan 11? Ini bicara pinter, bicara moral. Ya, spiritual crisis. Rasulullah itu membawa pesan tentang akhlakul karimah. Maka berhasilnya diterima Rasulullah membawa ajaran Islam. Kenapa? Akhlakul karimah beliau. Akhlakul karimah. Kita lebih terkesan pada orang yang berakhlak, bukan yang pintar. Bukan yang soleh, tapi yang berakhlak. Kenapa kok timbangan amal akhlakul karimah yang berat? Karena ada yang soleh tapi tidak jujur. Ada yang tidak sholat tapi jujur hidupnya, bagus gitu. Maka seringkali kok agama ditolak, Islam ditolak. Bukan Islamnya, karena perilaku kita sebagai Muslim. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa negara-negara yang populasi Muslimnya itu banyak sering terjadi konflik? Kan Islam membawa kedamaian. Jawabannya mudah. Orang Islam itu tidak betah kalau ada melihat kezaliman, ketidakjujuran, itu pasti ada konflik. Orang Islam itu tidak betah kalau melihat kezaliman, maka ada kemudian gejolak. Karena pesan agama itu untuk menegakkan keadilan. Orang-orang Islam itu merasa terpanggil untuk menegakkan perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah pun bijak. Mulai dari wal takum minkum ummatun yad'una ila, ajak dulu orang kepada kebaikan, ajak. Bijak Allah. Wal takum minkum, kita tidak dipaksa karena urutannya sangat bijak. Wal takum minkum, hendaklah ada dari kalian ummah kelompok mana dia yad'una ila khair, mengajak kepada, ajak dulu kebaikan. Sudah naikin lagi volunya, wayang muruna bil, ayo sholat, ayo sholat, ajak sholat. Ini wayang kerjain sholat, wayang hauna, awas kepada sholat. Mau dibawa pada ulaika humul muflihun. Jadi sebetulnya bukan membuat kegaduhan, membuat agar nanti ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ada salah persepsi mengenai hadis yang sering kita dengar. Malam ini belum ada kesempatan saya meluruskan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi. Kita dengarkan penjelasan ulama, salah satu Imam Ghazali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau salah seorang dari kalian ada melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kata Imam ai alal umara. Ini kewajiban para pemimpin. Sering terjadi konflik antara ulama dengan umara, padahal ini sinerginya sama. Gak boleh ada konflik sebetulnya. Kok terjadi benturan antara ulama dengan umara? Apa sebabnya? Semuanya yang salah siapa? Kalau ada benturan ulama dengan umara, yang salah siapa?
salahnya umarah. Padahal kalau umarah itu mau berperang, tetap ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaannya. Karena ulama melihat tidak dilakukan, maka ulama boleh bergejolak. Kita terima kasih kepada mantan gubernur kita Pak Sutioso, Jenderal Kolonel Sutioso, Bang Yos. Bapak tahu Kramat Tunggal? Tahu? Pernah mampir? Di mana Kramat Tunggal itu? Di mana? Jangan orang-orang nggak tahu di mana? Tanjung Priok pinggir laut itu ya. Itu Kramat Tunggal itu dulu tempat kencing, Pak. Tempat kencing, cuma kencingnya nggak kentelan. Sekarang juga tempat kencing. Dulu kencingnya maksiat, sekarang kencingnya ibaratkan jadi Islamic Center. Itu majelis ulama mau DKI mau pusat itu nggak bisa. Itu yang harus merubah kemungkinan kekuatan penguasa dan tepat Pak Sutioso, hancurkan, robohkan. Sudah dirobohkan. Karena apa kata ulama? Punya aparat, punya kekuatan. Meskipun ulama juga punya kekuatan dengan takbir, kalau sudah takbir, semangat semuanya Pak. Sampai yang kagak sembahyang tak boleh takbir juga. Oh, Akbar. Ustaz, saya mohon maaf. Meskipun saya nggak sembahyang, nggak puasa, iman saya kuat. Gak ada yang ngomong begitu. Saya mohon maaf, meskipun saya nggak sembahyang, nggak puasa, kalau Islam dihina, mohon maaf, iman saya kuat. Saya bingung nih ngomong begini. Imannya kuat tapi nggak sembahyang. Kalau diajak perang, tapi lebih berani dia. Lebih berani dia banyak tuh yang Allahu Akbar, dia ngajar tuh tokoh. Allah pecah kacanya, dia angkutin pakaian makanan semuanya. Itu pakai takbir itu. Sudah kembali lagi, Pak Sutioso itu benar, berperan benar, merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Akhirnya dirobohkan. Kita bisa merobohkan, tapi bangun nggak bisa. Sekarang dirobohkan, dibangun, ada dananya dari Pemda, bangun Islamic Center sekarang. Yang ketuanya sekarang belum ada. Ustaz Asri Kurniawan ada mencalonkan, yang kita doainnya siap aja. Saya didorong-dorong supaya jadi di Islamic Center, ada kejauhan Tanjung Priok Pak. Meskipun pernah ngisi kajian juga di sana. Nah, kenapa benturan antara ulama dan umarah? Karena umarahnya tidak berperan sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Makanya ada ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa hiya min taqwal qulub. Itu kata Imam Nawawi, sya'airallah itu umarah, al-imamul muqsid. Pemimpin yang adil itu harus dihormati. Maka termasuk dia sya'airallah wa may yu'azzim sya'air. Jadi harus kita agungkan syiar-syiar Allah. Mana dia al-imamul muqsid, seorang pemimpin yang adil, itu sya'air Allah. Maka harus kita hormati dan kita taati. Nah, coba kalau berperan nih al-imamul muqsid, Masya Allah, sinergi ulama dan umarah. Ulamanya terbantu dengan umarahnya, umarahnya terbantu dengan ulamanya. Umarah dengan kekuatannya, ulama dengan lisannya, dengan dakwahnya semacam ini. Kalau turun, maka saya katakan kawan-kawan, saya bilang kalau kalian hancurkan tempat-tempat itu kafe-kafe, ditangkap, betul ditangkap. Kenapa? Karena itu ada izinnya dan ada retribusi Pemdanya, DKI. Kalau dihancurkan itu kena pasal perusahaan milik orang. Maka jangan dirusakkan. Kita minta kepada camat, lurah, gubernur agar menutup itu, karena kewenangan pada itu. Kalau kita menghancurkan, ditangkap. Nah, saya melalui masjid, kan saya nggak pernah turun ke jalan untuk itu. Lewat masjid saja, ada lurah dan camat sampaikan, jangan sampai nanti dibuka izin usahanya maksiat. Kalau dihancurkan itu ada izinnya dan ada retribusi daerahnya, dia bayar pajak. Kalau dihancurkan nanti kena pasal perusahaan, tidak ditangkap. Makanya kalau ada terjadi bentrok, kok ulama umarah bentrokan, sebenarnya nggak boleh bentrokan karena sinerginya sama-sama punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah kita nih Pak Ilham Yasati Pak Biqalbi, kalau nggak bisa dengan kekuatan karena bukan penguasa. Mana RT sini RT? RT mana? RT ini kalau saya tanya nggak pernah ada. Ini juga nih harus ditaati nih. Taati. Bapak kalau ngurus surat kasih dia bagi duit buat biro jinggo. Oh, betul. 10%. Ini juga
Begitu mestinya. Jangan teh guru anak guru nangan jangan tak ngikut nyawer dah. Ini kacau begini nih. Jadi berantakan, nanti sama ustaznya berantakan, jadi berarti terus. Nah kalau RT-nya bersinergi dengan ulama karena punya kewajiban amar ma'ruf nahi, kan aman negeri Pak. Ulamanya bersinergi dengan umaroknya sinergi dengan ulama karena sama-sama punya tanggung jawab dan hadis tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka semua penguasa waktu itu dari sahabat Umar, Abu Bakar As-Siddiq, terus sahabat Umar, Utsman, Affan radhiyallahu anhu semuanya berperan sebagai ulama dan berperan sebagai penguasa. Luar biasa. Maka dalam kesempatan saya dulu ada memberikan ceramah di Lemhanas, saya lupa angkatan keberapa, dikasih daftar namanya juga. Cuma saya ingat gubernurnya waktu itu Profesor Dr. Supanji, saya ingat, guru besar UI. Saya nanya, Prof, ceramah apa? Enggak, saya sudah undang, Ustaz ceramah apa saya waktu itu kasih ceramah bingung di Lembaga Pertahanan Nasional. Saya dikasih ilham ya Allah kasih ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Saya lihat ini ayat sesuai. Saya sampaikan, Bapak-bapak, saya tidak menggurui. Itu ada 400 berapa namanya ada. Saya nggak tahu dari 400 itu apa yang sudah ada di Nusa Kambangan, saya wallahu a'lam. Cuma saya pesankan waktu itu ayatnya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Bahwa penguasa itu harus diingatkan, termasuk Pak RT. Ini jadi RT juga bukan karena warga milih, Allah kasih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi yang harus disadarkan adalah bahwa orang berkuasa itu karena malikal mulki, Allah pemilik kekuasaan yang memberikan kekuasaan man tasya, siapa saja yang Allah kehendaki. Maka siapapun yang jadi kita terima karena itu kehendak Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kita terima siapapun jadi pemimpin. Tapi yang harus disadarkan pemimpinnya bahwa pemimpin itu menjadi pemimpin karena Allah kasih kekuasaan. Jadi keberpihakannya nanti kepada yang memberikan dia kuasa. Maka kalau Asmaul Husna al-hakamul adlu, yang bijak dan adil, itu Asmaul Husna sifat Allah. Kalau orang dijadikan pemimpin oleh Allah, itu Allah titipkan al-hakamul adlu, bijak dan adil. Maka keberpihakannya kepada yang memberikan dia kuasa. Kalau dia sadar malikal mulki tu'til mulka, akan sadar nanti wa tanzimul mulka mimman, ingat akan dicabut, diambil lagi oleh Allah untuk kekuasaan yang diberikan, diambil lagi. Maka orang-orang yang sadar wa tanzimul mulka mimman tasya itu tidak stres dengan MPP. Tahu MPP enggak? Ini beliau dari MPP. Tahu MPP enggak? Singkatannya apa? PRT. Dulu kan komandannya. Iya, MPP apa? Masa persiapan. Oh salah. Masa persiapan pensiun, masa persiapan pemakaman. Banyak tuh habis pensiun stres terus sakit mati. Banyak Pak. Bukan omongan bohong. Kenapa tidak sadar wa tanzilul mulka mimman tasya? Jadi tidak takut kudeta, tidak takut impeachment. Satu saat memang akan Allah ambil, dikembalikan kepada kebesaran Allah. Wa tanzilul mulka mimman tasya. Banyak yang saya kasih ini, alhamdulillah, pensiunan masa bersyukur, alhamdulillah Ustaz. Saya dulu masuk dinas itu sholat subuh berjamaah nggak pernah ke masjid. Andai kata sholat subuh berjamaah sudah pakai seragam, karena menjelang subuh kantor takut macet nanti terlambat datang kantor. Sekarang pensiun enak, sholat berjamaah terus, habis subuh zikir, baca Quran, masih sempat ngobrol, nggak buru-buru. Alhamdulillah nih pensiunan yang parkirnya di masjid. Maka saya katakan ada seorang dari Departemen Keuangan, Ustaz saya mau pensiun di mana? Udah Bapak punya ilmu ketahuan itu, tolong urus manajemen keuangan masjid. Dia turun di masjid rapi pembukuannya. Oh, jadi manfaat. Saya bilang pensiunan parkirnya di masjid. Ada juga pensiunan yang parkirnya di Empang. Ada nggak? Banyak. Pensiunan parkirnya di Empang banyak nggak? Banyak. Sekarang ini yang salah jalan ya. Kalau pensiunan parkir di masjid itu luar biasa. Saya bilang Pak urus manajemen keuangan
Masjid Mutiara Depok 66 itu mantan orang di Departemen Keuangan, itu mengurus manajemen keuangannya luar biasa. Itu yang kalau kajian itu langsung relay ke 146 negara. Jadi kalau lagi begini nih 146 negara bisa mendengarkan. Itu manajemennya Mutiara Depok 66 di dalam Masjid seadanya. Itu pensiunan Departemen Keuangan yang nanya, resah, jangan resah, itu hadir ke masjid saja, bantu manajemen keuangannya, rapi sekali. Kan seringkali masjid manajemen keuangannya. Sekarang kalau habis Jumat kotak amal dia yang pegang. Ini kadang-kadang kotak amal yang mukul beduk gitu. Nanti salah masukin itu, dia mesti masukin ke kas masjid, dia masukin di biji sini. Jangan nengok sampingnya. Oh, pengalaman. Ini balik lagi. Ini maulidnya kayak begini, mohon maaf ini ya. Saya cerita pengalaman. Saya bilang, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Orang harus ditanamkan kesadaran apapun yang kita miliki sekecil apapun karena Allah yang memiliki memberikan kepada kita. Maka kalau seorang penguasa itu mestinya berpihak kepada malikal mulki tu'til mulka man tasha. Insyaallah. Jadi adil dan bijak al-hakamul adil. Karena ada kesadaran Allah. Maka tidak takut ada kudeta dijatuhkan. Nanti kalau orang tidak lagi bijak, karena itu watan sikul mulka man tasha. Diambil dicabut lagi. Kita sering mirip ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Luar biasa Rasulullah menanamkan tauhid. Maka kita tidak pernah takut kehilangan. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi engkau. Lima a'taita, kalau engkau sudah memberi. Kalau Allah sudah ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Jangan takut kehilangan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah enggan memberinya. Allah menghalangi. Triliunan manusia ingin memberi kita, Allah enggan memberinya, nggak dapat kita. Itu akidah. Maka kalau ada pemahaman agama yang benar, RT pemahaman agamanya benar, catat nanti. Ini kadang-kadang nggak dipilih jadi RT, ngambek, nggak masjid. Itu baru RT udah stres. Jangan-jangan kalau nggak jadi gubernur mati kali. Bapak sekalian, ayat ini pernah saya sampaikan dulu. Andai kata Pak Anies Baswedan yang masih ingat, saya ingat maulid di Lebak Bulus, ada Yusuf Mansur. Saya bilang, Pak Anies, saya nggak bisa bantu apa-apa, apalagi materi, saya bantu donasi. Saya kasih aja ijazah, yang guru saya kasih ijazah. Apa itu saya? Baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Malam saya ijazahkan, saya terima kopi itu. Berapa kali? Baca 71 kali setiap kali sholat. Mudah-mudahan dia amalkan. Saya cuma bantu, alhamdulillah doa sekitar semuanya beliau berhasil. Yusuf Mansur minta juga waktu itu. Sekarang kalau punya nih, kasih juga. Bila memanikan. Supaya nanti kalau kita dapat itu karena memang Allah menghendaki kita diberi. Nanti kalau hilang dari tangan kita memang buatan zibun mulka mimman tasha. Jadi tidak akan merasa takut kehilangan, Pak. Sampai orang jutaan bermakar, kalau Allah tetap menjaga di tangan kita nggak bakal keambil. Itu kan tauhid. Maka kalau kita tidak bertauhid, seorang pemimpin tidak bertauhid, apalagi RT tidak bertauhid, kacau. Seekor RT harus bertauhid. Jadi nanti kalau ada pemilihan RT lagi nggak kepilih, ya udah masanya lewat. Buatan zikr bukan iman. Masa itu nggak kira-kira. Jangan marahin orang dulu yang kerok ini. Ya. Selesai. Kesempatan kedua, waktu itu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini tempat orang-orang pintar. Sampai saya mau ngomong juga candu karena ada Profesor Dr. Taufik Abdullah. Itu buku-bukunya saya
instruksi saya baca. Beliau duduk di samping saya bilang, "Oh, saya harus ngomong apa?" "Enggak, Pak Ustaz sudah diundang. Silakan bicara." "Mohon maaf pada kurang-kurang ini, karena Bapak adalah guru saya melalui buku-bukunya. Saya cari Allah rasa saya kenal. Saya dikasih ayat itu yang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Jadi ayat limi itu orang-orang yang punya ilmu itu harus disadarkan bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ilmu kita siapa yang mengajarkan? Allah. Maka kalau kita ilmu kita dari Allah, mestinya kita berpihak kepada yang mengajarkan kita ilmu. Ilmuwan itu berpihak kepada Allah yang mengajarkan. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dan kalian tidak mengetahui sama sekali. Jadi kita tahu itu karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini yang Nabi sampaikan, alimun ala sabilil huda. Orang yang berilmu yang ada di atas jalan hidayah. Maka ilmuwan itu berpihaknya bukan kepada pemilik modal, bukan pada pengembang. Saya tidak bisa membantu Pak Anies kalau dibully lewat itu. Tapi saya katakan tak saya bantu lewat khutbah Jumat untuk meluruskan bahwa apa yang Bapak lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Saya bantu lewat itu saja. Dibully saya nggak bisa. Capek mungkinnya lewat omongan saja. Jadi kalau reklamasi itu dipermasalahkan karena analisa dampak lingkungan yang dibuat oleh konsultannya tidak lagi berpihak kepada Allah, berpihak kepada pengembang dan pemilik modal. Maka kasus-kasus perumahan di BSD itu banyak. Perumahan Maltenos menolak analisa dampak lingkungan karena ternyata itu dibuat untuk kepentingan pengembang, sehingga kalau terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya itu karena orang-orang yang berilmu itu tidak lagi berpihak kepada yang mengajarkan dia ilmu. Mestinya orang yang berilmu itu yang subhanaka la ilma lana illa, dia akan membuat analisa dampak lingkungannya betul-betul jujur bahwa ini akan membahayakan lingkungan. Maka benar, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada kerusakan karena ulah tangan manusia. Analisa dampak lingkungan yang dibuat tidak lagi berpihak kepada kemaslahatan banyak, tapi kepentingan pengembang. Maka kalau terjadi longsor, segala macam banjir, itu karena analisanya dibuat tidak lagi berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, alimun ala sabil. Ini masalah moral lagi kan? Moral lagi. Krisis, bukan krisis ekonomi, tapi krisis moral pelaku-pelaku ekonomi. Sama juga pemerhati lingkungan. Dia tidak lagi berpihak kepada yang mengajarkan dia ilmu, tapi berpihak kepada pemilik modal. Dibuatlah. Bahaya itu soal belakangan. Banjir nanti, longsor segala macam soal belakangan. Asal dibuat saja karena duitnya besar. Bukan hanya miliar, bisa jadi triliunan. Karena kawan-kawan banyak juga yang menjadi konsultan. Duitnya besar, akhirnya tidak lagi memperlukan, lupa kalau dia harus berpihak pada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka 1442 tahun yang lalu Nabi katakan alimun ala sabilil huda, orang yang berilmu yang masih ada di atas jalan hidayah itu yang menjamin bahwa negeri ini maksumuna minal bala. Penduduk negeri ini akan terjamin dari bala. Kalau orang alimnya berilmunya masih ala sabilil huda. Kalau sudah tidak ada sabilil huda, tinggal tunggu saja penduduk negeri ini akan tertimpa bala. Jadi ambilnya sangat besar. Ini bicara moral lagi kan. Maka kalau bicara maulid Nabi sebenarnya pentingnya tidak hanya berbicara sosok Rasulullah, tapi pesan yang dibawa oleh Rasulullah ini pesan akhlak yang luar biasa. Maka dunia ini akan menjadi baik kalau diisi oleh orang-orang yang bermoral. Rusaknya karena diisi oleh orang-orang yang tidak bermoral. Maka integritas orang itu masih menjadi rahasia misteri. Kalau kita lihat sosoknya baru ketahuan kalau kita sudah melihat perangainya. Al-insanu masturun bil khalqi wa ma'rufun bil khuluqi. Orang masih misteri kalau cuma kita lihat sosoknya, tapi akan ketahuan kalau sudah kelihatan. Nah, Rasulullah itu tidak berlaku ini ungkapan. Rasulullah sosoknya sudah ketahuan
dan lebih ketawa lagi ketika diperlihatkan akhlakul karimah. Sosok dengan perilakunya sama sempurnanya. Sempurna sosoknya, sempurna akhlaknya. Maka wajar dari uswatun hasanah. Kita sudah kehilangan patron dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya ada guyonan. Ada orang sudah berapa kali mondar-mandir ke Mekah, umrohnya berapa kali, hajinya berapa kali. Itu kalau tidak ada perubahan pulang kampung, itu semakin membuat orang tidak yakin bahwa haji itu tidak ada pengaruhnya. Saya pernah sembahyang Jumat di daerah Kulon. Saya biasa sembahyang Jumat itu jam 10 datang, jam 10 terus langsung di shot depan. Bapak kalau sembahyang Jumat datang jam berapa? Jam berapa? Udah barakallahu li wa lakum. Baru datang. Namanya nggak ada tuh dan catatan mereka. Ada yang datang jam 10 tuan di depan. Itu tembok-tembok udah reserve semuanya. Masjid-masjid kalau hari Jumat tiang dan tembok itu sudah reserve. Kayak parkiran di pesan tempat makan. Ini juga udah reserve. Datang jam 10 di dinding nyender. Habis nyender apa ya? Merem dah. Dia tidur di masjid. Nah besok minggu itu suaminya kalau di masjid suka tidur. Besok kalau sembahyang Jumat kasih bantal meskipun kurang. Bawa bantal meskipun. Pak ini bantal meskipun buat dibawa. Ini saya sosok emang kenapa? Bapak kalau sembahyang Jumat ngantuk terus dan kurang. Kalau pakai bantal meskipun lebih enak lagi. Saya datang jam 10 dan saya duduk di depan sama pengurusnya. Pak, mohon maaf dari mana dari Jakarta ini? Mohon maaf Pak, 1, 2, 3 nggak boleh diisi. Orang luar kampung ini, saya kan dalilnya apa? Kok saya pengen shop depan nggak dikasih? Kata mereka ini shop 1, 2, dan 3 dikhususkan untuk orang-orang yang sudah pernah ibadah haji. Jadi orang-orang haji di kampung itu sholat Jumatnya mesti duluan dan harus di shop 1, 2, 3. Benar nggak? Jam setengah 11 penuh untuk orang-orang haji yang tua yang muda 1, 2, 3 penuh sama air putih terus. Udah habis Jumat saya nanya. Oh saya baru tahu alasannya, karena alasannya banyak Pak. Ini kami tentukan di kampung ini Pak, orang-orang yang haji itu agar menjadi uswatun hasanah. Maka seringkali perilaku generasi muda kita itu tidak berubah karena perilaku orang-orang tuanya. Perilaku orang tuanya. Kalau orang tua haji masih joget aja. Ini udah tua haji, udah berapa kali haji, oh joget itu. Anak muda alasannya kalau gue sih joget masih pantas, dan dia udah mundar-mandir ke Mekah masih joget-joget juga tuh, nyawer lagi naik ke atas panggung. Akhirnya kita kehilangan contoh kan? Rasulullah itu tidak ada perintah yang diperintahkan kecuali beliau yang melakukan lebih dulu. Tidak ada larangan yang dilarang kecuali beliau yang pertama kali meninggalkan dulu. Di situ tuh integritas. Maka kita ini hidup bermasyarakat sudah kehilangan tokoh yang punya integritas. Terlalu banyak bicara soal kebenaran tapi jauh dari kebenaran. Maka relevan maulid kita tahun ini kita berbicara tentang revolusi moral. Siapa yang kita tampilkan? Sosok Rasulullah SAW. Tadi yang saya 3 episode saja. Hijrah ke Madinah, ke Taif, dan Fathu Makkah. Masih banyak lagi episode yang menunjukkan integritas. Maka diterimanya Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah karena sosok Rasulullah ini. Islamnya benar, tapi itu ditolak. Diterima kebenaran Islamnya karena pembawa kebenaran ini adalah orang yang as-shadiqul wa'dul amin. Dan mudah-mudahan maulid kali ini ada pesan tersendiri bagi kita semuanya dalam menikmati kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan provinsi DKI Jakarta ini, kawan-kawan bilang bukan hanya DKI tapi NTB. NTB itu 2, DKI dan NTB. NTB nasibnya tergantung Bogor. Kita nggak hujan, tapi Sanggrah udah naik lagi. Kan curah hujannya di Bogor tinggi. Betul, Pak Anies bilang kita ini kayak mangkok dari selatan diserbu dengan curah hujan dari puncak dataran tinggi, dari utara air laut yang sudah tinggi dari atas daratan saya nggak tahu berapa ketinggiannya. Jadi kayak mangkok, tinggal tunggu saja. Kita ini posisinya pada mangkok. Ini kalau bukan karena integritas moral dipegang akan semakin hancur. Maka penting kita maulid kali ini bicara soal akhlakul karimah, keberlangsungan hidup pribadi, masyarakat, bangsa dan negara karena komitmen kepada moral akhlak. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah SAW
ulamanya harus masih ada sabilil huda, penguasanya penguasa yang adil dan bijak. Insyaallah negeri ini maksumuna minal bala, akan terjaga dari bala yang akan menimpa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Andai ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata berangkat dari keprihatinan kita sebagai mayoritas di Republik ini umat Islam yang membawa pesan moral akhlak untuk keselamatan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara para pemimpin kita, berikan kesadaran kepada orang-orang yang bukan amanah untuk tetap berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan, yang berilmu berpihak kepada yang mengajarkan dia ilmu, sehingga benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.